Persiapan berangkat menuju ke Balikpapan bersama tim peneliti dari UGM. Kami akan berangkat ke salah satu perusahaan batubara yang bisa dibilang ya perusahaan batubara top 5 lah terbesar di Indonesia ya. Lokasinya ada di Kalimantan Timur, di daerah Pasir ya. Jadi dekat sama IKN. Kami terbang dari Yogyakarta menuju ke Balikpapan. Kami berangkat ada dari Fakultas Filsafat, dari Fakultas Pertanian ya, kebetulan dekannya juga ikut, satu profesor dari Pertanian, dan dari Fakultas Teknik UGM, khususnya di prodi geologi, teknik geologi. Salam kenal, ya Mas Odi. Kita sudah sampai di Balikpapan, kita dijemput oleh supir dari perusahaan yang akan mengantarkan kami ke pelabuhan Semayang. Karena kalau ke perusahaan ini, kalau pakai jalur darat itu muter ya. Jadi kita motong jalur itu lewat laut, lewat pelabuhan Semayang menuju ke Penajam. Kita sudah sampai di pelabuhan, kita akan naik speedboat. Speedboatnya juga itu yang disediakan sama perusahaannya. Jadi kita nggak nyari charteran, kita sudah dijemput. Waktu tempuh kalau pakai speedboat nggak sampai 1 jam, bahkan 30 menit aja nggak nyampe. Sekitar 15 sampai 20 menit tergantung ombaknya. Jadi kita ini akan menuju ke daratan di seberang ya. Itu bukan pulau yang terpisah dari Kalimantan, jadi masih bagian dari Kalimantan. Hanya ya untuk menyingkat waktu, karena kalau pakai darat itu bisa berjam-jam. Seperti inilah vibe-nya ya di pelabuhan ini. Kita akan banyak bertemu dengan orang-orang tambang. Jadi mereka pakai helm, pakai khas ya, baju-baju tambang gitu. Dan ini memang pelabuhan yang ramai, yang sibuk oleh aktivitas karyawan tambang. Karena di daerah Pasir, di daerah Penajam dan seterusnya itu banyak sekali tambang batu bara terutama ya. Ini pengalaman pertama bagi saya mengunjungi site penambangan batu bara perusahaan yang sangat besar. Apalagi saya orang filsafat, jarang-jarang, bahkan mungkin langka sekali orang filsafat masuk ke tambang batubara. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga. Mungkin akan banyak yang bertanya, filsafat di sana ngapain? Jadi ini adalah penelitian multidisiplin keilmuan. Filsafat kebagian di urusan pemetaan sosial, untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang yang berhubungan dengan yang disebut sebagai corporate social responsibility, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan, terutama perusahaan tambang ini. Lalu ada yang namanya CER. CER itu Corporate Environmental Responsibility, tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang kemungkinan diberikan dampaknya oleh pertambangan. Jadi kami masuk di situ. Kalau pertanian, mereka fokus pada bagaimana mengkaji lumpur yang menjadi permasalahan di tambang batubara perusahaan itu. Apakah bisa lumpur itu digunakan sebagai media tanam untuk pupukkah dan seterusnya. Nah, geologi bertugas untuk meneliti struktur kandungan apa yang terdapat di dalam lumpur itu. Jadi setelah dikerjakan sama pertanian dan geologi, baru kami bisa menindaklanjutinya. Nah, ini kami sudah sampai di kantor perusahaan tersebut. Ini di daerah Pasir. Kami menginap di mes, jadi semacam guest house yang disediakan oleh perusahaan, yang kemudian satu guest house itu akan dihuni oleh 3 orang. Jadi kebetulan saya satu guest house bersama Prof. Bejo dari Pertanian dan
salah satu staf kerjasamanya, yaitu Mas Rusdi. Ini langsung pemandangan Pegunungan Meratus, teman-teman ya. Jadi berdiamnya Dayak Meratus. ini lokasinya itu dekat sekali dengan gugusan Pegunungan Meratus yang mungkin dihuni juga oleh Dayak Meratus. Seperti ini kamarnya, sangat nyaman, disediakan snack pula. Ya, ini Mas Indra. Mas Indra ini yang dari awal berkomunikasi dengan saya. Jadi riset ini dikoordinasikan oleh Fakultas Filsafat. Jadi Fakultas Filsafat sebagai komandannya, yang kemudian akan mengkoordinir fakultas-fakultas lainnya yang terlibat untuk mud handling, menghandle lumpur itu. Jadi dari perihal teknis, mengelola lumpur, sampai dengan bagaimana pemanfaatan lumpur itu agar bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, oleh masyarakat sekitar. Di samping itu juga nanti kita akan mengolah air bersih ya. Jadi di tambang itu memang kesulitan untuk air bersih. Jadi bagaimana caranya supaya nanti tim dari UGM bisa mengkaji dan meneliti supaya air yang ada di tanah areal tambang itu bisa diolah untuk menjadi air bersih untuk dikonsumsi oleh perusahaan maupun masyarakat sekitar. Kalau batu bara memang tambangnya nggak sampai bikin lubang ke dalam gitu ya Mas ya? Oh, bikin juga ya? Ini Mas Dam, tambangnya di sebelah sana. Oh ya. Di balik. Di balik dam ini ya? Ya, oke. Ini batu bara ini, mirip arang. Kalau orang tambang nyebutnya ini batu bara pengotor karena dia bercampur dengan lumpur dan tanah. Ada yang bisa tumbuh rumput itu, Pak Bejo? Bagaimana Bapak? Ini apakah bisa kita tanami jagung di sini? Lebih ke sawi, Ya. Sawi, Chinese food gitu kan. kangkung, ya, Daun bawang. daun bawang. Nanam benih di sini bisa nggak? Kalau tumbuhnya apa tuh? Kayak di Valhalla. Juga masih aktif sampai sekarang berlangsung gitu. Kayaknya waktu itu kan. Ini batu bara ampasnya ini kayaknya, yang kualitasnya nggak bagus. Jadi ada yang premium, ada mid low. Ini biasa yang kotor. Jadi di tanah-tanah ini campur nih sama batu bara. Mirip seperti arang. Terlihat warga biasanya mereka ngambilin. Bisa dijual, Mas? Mereka kumpulin pakai karung. Oh. Makanya kadang ada di tongkang itu diambil, dimasukkan ke ini. Karena ini masih bisa Kapal-kapal masih bisa kepake ini ya. Masih bisa kepake. Cuman kalau di perusahaan kan agak susah nih memilahnya. Kayak kayu yang sudah dibakar ya rupanya ya. Betul, kayak
Nih, nih, kayak arang kan? Emang asal usulnya kan dari tumbuhan ya, Buan, kita saja jangan ke sana lagi. yang sudah berjuta-juta tahun Betul, yang udah jadi fosil. jadi fosil. Belakangnya kan kita itu dalam banget itu. Lagi itu mengalami banyak proses. Ya. Ini masih bisa dipakai nih. Jadi kalau warga-warga sini itu dimanfaatin, dikarungin. Ini sudah nggak sih itu yang ini? Mana yang mana? Masih lah kalau ini kayaknya ya. Ya, seperti itulah pengalaman saya berkunjung ke lokasi tambang batu bara. Sudah saatnya kami berangkat pulang ke Yogyakarta. Jadi ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Penajam untuk nanti nyebrang ke Pelabuhan Semayang. Semayang itu pelabuhan di kota Balikpapan. Jadi dari Pelabuhan Semayang ke kota Balikpapannya itu nggak lama, teman-teman. Kalau dibikin jembatan ini malah lebih cepet ya. Mirip Bali ke Tapang. Oke, pelampung dulu. Saya satu, Pak. Ya. Oh ya, ini terima kasih.